Pemirsa, masih bersama Indonesia Lawyers Club. Dalam diskusi Menteri Agama pun tersangka korupsi. Apalagi yang tersisa. Silakan Pak Husni Umar. Dari sosiologi hukum, bukan psikolog. Sosiologi. Terima kasih Bang Karni. Pertama saya ingin menyerahkan buku yang saya tulis ini 2004 bersama dengan Bang Sukri Ilyas. Ini saya serahkan. Kemudian yang kedua adalah korupsi di era demokrasi. Inilah sebenarnya akar masalah ada di buku ini, Pak. Jadi saya ingin jelaskan, Pak. Kalau saya lihat Terima kasih dulu. Ya, kalau saya lihat Kementerian Agama ini adalah hilir dari permasalahan besar yang dihadapi negeri ini, Pak. Saya menghormati apa yang dilakukan Pak Yasin, kemudian Pak Anggito. Tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah, karena Bapak bukan pengambil keputusan. Apa akar masalah korupsi ini? Adalah partai politik yang tidak punya sumber dana, maka ketika ada pemilihan presiden, setelah itu bagi-bagi kursi, pimpinan partai yang duduk di berbagai departemen menjadikan kedudukannya sebagai ATM untuk biaya partai politik itu. Inilah akar masalah. Maka kalau kita ingin menyelesaikan korupsi di negeri ini, kita harus benahi partai politik. Partai politik yang mendapatkan dukungan suara dari rakyat harus dibiayai oleh negara, agar teman-teman pimpinan partai politik ini tidak lagi jadi tersangka seperti yang kita saksikan sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai yang Pak Yani sampaikan tadi, Surya Dharma Ali yang menjadi tersangka. Saya termasuk Bang Karni yang sangat gencar meminta beliau, dan saya menulis Kompasiana, saya menulis di kompas.com supaya beliau mengundurkan diri. Seorang pejabat publik manakala dia sudah tersangka korupsi, dia harus mengundurkan diri karena kepercayaan publik hilang daripadanya. Dia tidak bisa lagi memegang kekuasaan dimanapun. Saya kira tidak hanya menjadi Menteri Agama dia harus mundur, juga menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Apalagi beliau ini memimpin partai politik Islam, yang sebenarnya partai Islam ini bersih, suci, nggak ada dan sebagainya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua Bang Karni, saya kira ini kesalahan besar ketika kita di era demokrasi itu bagi-bagi kursi kabinet dengan tidak memperhatikan yang namanya the right man on the right place. Itu yang terjadi sekarang ini. Saya ingin mengatakan idza usidal amru ila ghairi ahli fantazir sa. Apabila suatu urusan diberikan kepada yang bukan pakarnya, bukan ahlinya, tunggu saja kerusakan. Inilah yang terjadi di negeri ini. Orang yang tidak ahli di berbagai bidang ditempatkan demi bagi-bagi kursi. Kemudian Bang Karni, yang sangat memprihatinkan pada saya, di level pimpinan partai politik ini termasuk di DPR ini, yang terjadi adalah corruption by political interest dan corruption by greed. Ini campuran, Pak. Jadi dia serakah, kemudian juga untuk kepentingan politik. Apa kepentingan politik? Untuk melanggengkan kekuasaannya, untuk menjaga konstituennya dan lain sebagainya. Jadi ini Bang Karni yang menurut saya kita harus akhiri dengan keadaan seperti ini. Saya sekali lagi memberi apresiasi apa yang Anda lakukan ini, tetapi saya khawatir Anda menjadi korban, Pak. Menjadi tumbal daripada keadaan di Kementerian Agama. Coba Bapak sampaikan tadi, 116 orang yang terindikasi melakukan kesalahan di situ. Kalau saya Menteri Agama, Pak, 2 tahun saya jadi di situ, saya akan mengatakan ini WTP. Semua orang yang nggak benar saya akan keluarkan demi perbaikan negeri ini. Itulah komitmen seorang pemimpin yang tidak pernah takut dengan siapapun, tapi untuk memperbaiki negeri ini. Dan itu yang kita tidak miliki sekarang ini. Apakah kita ada harapan di masa depan? Saya kira tergantung rakyat. Sebab rakyat ini kalau saya dengarkan tadi ini menyumbang adanya korupsi. Coba orang yang tidak berhak untuk naik haji mendesak sama dirjen, mendesak pada macam-macam supaya mereka naik haji, mempercepat, mendapatkan fasilitas. Ini juga salah, Pak. Jadi kita harus mendidik para pemimpin kita, mendidik para anggota parlemen kita, dan mendidik rakyat. Kalau ini kita tidak lakukan, maka tidak ada harapan bagi negeri ini. Tetapi saya ada harapan bahwa pemimpin ke depan ini mudah-mudahan bisa kita memperbaiki negeri ini. Sekali lagi SDA ini adalah tumbal, tapi ini untuk perbaikan menyeluruh. Saya tidak percaya kalau tidak ada revolusi, bukan reform, Pak. Revolusi mental, revolusi budaya harus ada di Kementerian Agama.
Orang yang tidak benar itu keluarkan semuanya. Termasuk Pak, saya ingin menyampaikan, korupsi Al-Quran. Ini belum selesai Pak. Saya membaca putusan daripada pengadilan tipikor bahwa wakil menteri agama itu bersama-sama dengan Zulkarnain Jabar dengan yang lain-lain. Ini juga harus dibereskan Pak. Harus dibereskan supaya jelas mana yang bersalah dan mana yang tidak bersalah. Saya kira itulah Bang Karni harapan saya. Sekali lagi saya menulis hari ini Kemenat epicentrum korupsi di Indonesia. Mengapa? Ini jawabannya Pak. Kenapa? Itu banyak sekali. Pertama, tidak ada revolusi mental. Kedua, campur baur antara kepentingan partai dan kepentingan kekuasaan. Kemudian yang lain itu tidak ada political will, tidak ada political courage, keberanian politik untuk memperbaiki kedudukan yang ada, yang diberikan amanah kepada yang bersangkutan. Saya kira itu barangkali Bang Karni yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Jadi ini yang salah proses demokrasi. Proses demokrasi. Kalau menurut buku yang saya tulis ini, Bang Karni, ini proses demokrasi. Supaya kita tahu, sejak pemilihan ketua partai itu sudah ada politik uang di situ, Pak. Ketika seorang ketua partai duduk di situ, dia mencari jabatan, dia akan lagi berusaha mendapatkan uang untuk mempertahankan kekuasaannya. Setiap munas dia harus membayar orang-orang dari daerah, apa dari DPC, dari DPD untuk tetap berkuasa. Jadi ini harus kita bereskan. Kuncinya itu adakah keberanian politik dari presiden bersama parlemen untuk memperbaiki negeri ini. Kalau tidak ada, maka negeri ini tidak mungkin kita bisa selamatkan. Sriwijaya, Majapahit merupakan bukti kegagalan pemerintah, kemudian bubarlah negeri ini. Apakah kita mau seperti itu? Ketika pemilu, pileg juga harus keluar uang lagi kan? Memang betul, inilah yang terjadi. Sistem ini harus kita perbaiki agar bisa berjalan demokrasi seperti yang kita harapkan. Buku ini menjawab semua persoalan apa yang terjadi di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika yang mengawasi dan yang diawasi sudah sama-sama korupsi, siapa lagi yang mengawasi mereka? Juvenal, filosof Romawi. Kita rehat sejenak.